نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah majelis ta'lim An-Nur, An-Nur. Mudah-mudahan ta'lim kita bersama ditunjuk oleh Allah Ta'ala dengan ta'limnya istiqomah ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini untuk pertemuan sekian kalinya akan menjelaskan pengertian daripada hukum akli, wajib, mustahil, orang beriman kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang telah dikatakan oleh sebagian ulama, berbunyi la yasihu fil ma'qul imanun bi ghairi ma'lumin. Artinya tidak sah menurut hukum akal, yaitu iman tanpa mengenal kepada yang diimani, tanpa mengetahui yang kita imani, itu secara atau tidak sah atau tidak berhasil. Jadi kalau menurut ulama ini bisa berhasil iman kepada Allah Ta'ala, syarat mutlaknya harus kenal, harus mengenal daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud ma'rifat billahi subhanahu wa ta'ala, mengetahui Allah dan Rasulnya, artinya mengetahui atau mengenal daripada sifat-sifatnya Allah. Ada larangan la fikrata fir rabb, jangan kau memikir-mikirkan kepada Tuhan. Jadi artinya Tuhan Allah Ta'ala tidak perlu dipikir zatnya bagaimana dan bagaimana. Yang perlu kita pikirkan adalah dalilnya, buktinya. Arti daripada mengenal Allah dan Rasulnya itu mengenal daripada sifat-sifatnya Allah. Sehingga mengenal dengan cara nazar, cara berpikir, ini mendapatkan satu keutamaan yang melebihi
utamanya melebihi daripada ibadah 60 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berbunyi, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sittina sana. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tanpa melalui dipikir sampai dengan waktu 60 tahun. Jadi keutamaannya orang berpikir. Hadirin rahimahumullah, kalau kita sama-sama merenung atau berpikir bahwa orang bisa selamat, sejarah orang bisa selamat dunia dan akhirat, itu modal yang paling utama adalah berpikir. Kita cuma berpikir saja, nazar, dan pola nazarnya, cara metode nazarnya itu dengan cara mengikuti cara-cara nazarnya para ulama, cara-cara berpikirnya para ulama, sehingga berpikirnya para ulama itu jelas tidak dilakukan lagi pikir yang bersih, yang jernih dari campuran faham filsafat, faham yang selain daripada paham ahli sunnah wal jamaah. Ulama akhyar, ulama yang terpilih, ini ulama ahli sunnah wal jamaah. Sehingga dikatakan dalam satu kitab, fa ahammu ma yashtaghilu bihi al-aqilul labid ay yas'a fi hadha az-zamani sahih. Artinya lebih pentingnya perkara sesuatu yashtaghilu bihi al-aqilul labid, suatu untuk kesibukannya orang-orang yang punya akal cerdas pada saat ini, fima yas'a fima yujidu, itu untuk melakukan suatu perkara yang bisa menyelamatkan diri kita dari kekal di api neraka, supaya kita selamat. Jalan terakhir sudah, supaya kita selamat apa? Selamat kekal di api neraka. Tidak artinya seumpama masuk tidak kekal gitu, paham ya? Siapa yang masuk neraka kelak nanti akan kekal, jelas kalau menurut petunjuk Al-Quran adalah orang kafir. Kafir yang turun masuk neraka selama-lamanya. Liqaulihi ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Seorang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, la yaghfiru, yaitu orang yang menyekutukan Tuhannya. Ini sudah dosa yang tidak ada ampunan, tidak akan dapat ampunan dari Tuhannya adalah orang yang menyekutukan. Ini nggak ada ampunan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa-dosa yang selain itu, selagi dia masih ada imannya, pasti dapat ampunan. Nah, hadirin rahimahullah, karena itu kita mudah-mudahan dengan belajar ilmu tauhid ini kita selamat dari bahaya dan kekal di api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yas'afi ma yuqidu mahjadahu minal khuludi finnar. Dan itu walaysa dzalik, tidak ada jalan lain. Orang pengen selamat dari kekal dari api neraka, tidak ada jalan lain illa bi isqani aqaid tauhid, kecuali dengan mempelajari ilmu tauhid. Tidak ada jalan lain. Dan perlu diketahui alal wajhil ladzi qarrahu a'immatu ahli sunnah, menurut tauhid yang menurut ulama ahli sunnah al-arifun al-akhyar, ulama ahli sunnah yang terpilih ya. Karena ada orang sama-sama mengaku ahli sunnah tapi ternyata tauhidnya bukan tauhid Asy'ariyah, Maturidiyah. Nah ini ya. Jadi banyak nama-nama tauhid, banyak nama-nama akidah, sehingga berada pembagian akidah, pembagian tauhid. Nah ini suatu
namanya pembuyaran atau penyamaran daripada tauhid Asy'ariyah Maturidiyah. Itu bukan tauhid Asy'ariyah. Kalau tauhid itu terbagi menjadi 3, uluhiyah, bukan tauhidnya Imam Asy'ari. Imam Asy'ari, Imam Abu al-Mansur al-Maturidi, jelas ini yang sudah disepakati oleh para ulama besar, ulama ahli sunnah wal jamaah, telah disepakati imamnya sebagai imam dalam hal akidah adalah Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam syarah Ihya Kitab Az-Zubaydi, kalau nggak salah, yang berbunyi idza utliqat ahli sunnah wal jamaah fal muradu bihim asy'ariyah wal maturidiyah. Ketika disebutkan ahli sunnah wal jamaah, maka yang dikehendaki adalah yang berhaluan, yang bermadzhab kepada Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Perlu kita ketahui tauhid yang ala aqidah Asy'ari dan Maturidi seperti yang dijelaskan oleh beliau Imam As-Sanusi. Pertama, mengenal terlebih dahulu hukum akli. Mengenal apa hukum akli? Kita tahu bahwa hukum itu ada 3, ada hukum akli, ada hukum adi, ada hukum syar'i. Hukum itu ada 3. Kalau hukum ada 3, maka hakimnya juga ada 3. Adi, hakim syar'i, hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah dan salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iklam, ketahuilah, annal hukmal aqliya yang hasilu fi salasati aqsamin. Artinya sesungguhnya hukum akal itu tidak keluar dari 3 bagian. Jadi kalau disebut hukum akal pasti tidak keluar dari 3 perkara, yakni wajib, mustahil, jaiz. Ini pasti. Saya ulangi, hukum akal, ya, hukum akal, hukum aqliyah yang hasil di mana ada khuruj, tidak keluar dari 3 bagian, 1 wajib, 2 mustahil, dan 3 jaiz. Al-wujub wal istihalah wal jawaz. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Yang namanya wajib akli atau definisi daripada wajib menurut akal adalah suatu perkara yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan oleh akal tiadanya, tidak bisa dibayangkan dan adanya. Yang dibayangkan oleh akal, yang dibayangkan, digambarkan oleh akal hanya adanya saja. Ini namanya apa? Kita ulangi, definisi wajib akli adalah suatu perkara yang tidak bisa ditemu oleh akal, tidak adanya. Tidak ditemu oleh akal, tidak adanya. Yang ditemu hanya ada. Ini namanya apa? Sebaliknya yang namanya mustahil adalah suatu perkara mala yatasawwar fil aqli wujudu, suatu perkara yang tidak bisa diterima atau tidak bisa ditemu oleh akal adanya. Nah, ini namanya apa? Tidak bisa digambarkan adanya atau tidak bisa ditemu adanya. Yang ditemu oleh akal hanya tiadanya. Itulah yang namanya mustahil. Sebaliknya daripada wajib. Contoh seperti wajib kidamnya Allah Ta'ala. Kita tahu bahwa Allah Ta'ala bersifat wajibul wujud, wajibul qidam, ya,
wajib dahulu. Lain mengatakan wajib kidam bagi Allah, wajibnya ini namanya wajib akli. Jadi wajib akli yang nazari, yang harus difikir. Tanpa dinazar, tanpa difikir tidak ketemu. Karena ini wajibnya wajib bangsa nazar. Tahunya dari mana bahwa wajib kidamnya Allah Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang tidak bermula, wujudnya Allah tidak ada awalnya. Tahunya dari mana? Tahunya seandainya Allah Ta'ala tidak kidam, berarti wujudnya Allah ada awalnya. Nah, ini memberi kesimpulan bahwa berarti Allah Ta'ala seperti itu saja. Itu namanya dalil, itu namanya bukti atau argumen untuk menegaskan bahwa itu betul-betul tahu Allah Ta'ala zat yang bersifatan kidam. Menemukan kidamnya Allah Ta'ala, wajib kidamnya itu dari bukti-buktinya. Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak kidam, maka pasti baru. Apa itu baru? Yang namanya baru itu tiap-tiap yang wujud yang diawali oleh dia, ya itu namanya baru. Itu namanya wajib akli nazari. Ada lagi wajib akli doruri. Doruri itu wajib menurut akal tapi jelas sudah, tanpa dipikir sudah ketemu, tanpa dinazar sudah bisa diterima oleh akal. Seperti yang sering saya bicarakan bahwa tiap-tiap benda pasti menemukan secukupnya. Mengatakan benda itu dengan tempatnya satu paket. Tiap-tiap disebut benda itu apa saja, meliputi manusia, alam, langit, bumi dan seisinya. Ini semua benda, beberapa benda. Atau dalam kitab disebutkan namanya jirim. Tiap-tiap jirim pasti menempat secukupnya. Wajib, pasti wajib maksudnya. Mustahil ada benda tidak menempat. Nah ini wajib mustahilnya benda, wajib menempat, mustahil tidak. Ini wajib yang doruri. Wajib menurut akal tapi doruri. Apa artinya doruri? Antum tanpa berpikir saja sudah ngerti gitu. Tanpa masa nggak ada komplain lah. Orang langsung mengatakan oh iya itu makan uang, itu mah jelas. Ya, berarti tanda nggak ada komplain. Ya, dibuktikan juga bisa bahwa tiap-tiap benda pasti menempat. Mustahil ada benda tidak menempat. Saya umpama untuk keluar sandalnya hilang, sandalnya di mana? Sandalnya saya keluar, sandalnya nggak ada. Mustahil ada sandal tidak menempat. Ya pasti kalau nggak di sini ya berarti di sana, kan begitu ya. Yang jelas namanya benda itu pasti menempat, wajib menempat itu maksudnya secara akal. Mustahil ada benda tidak menempat. Ya. Jaiznya dari mana benda itu? Jaiznya itu ya bisa pindah-pindah, bisa di sini, kadang dipakai orang, ya, kadang keseliru, keseliru ke bawah orang gitu, lupa atau gimana. Nah itu jaiz namanya, bisa dibawa, bisa. Mustahil, yang jelas mustahil ada sendal pindah sendiri, jalan gitu sendalnya makanya otomatis ada kayak robot, ini mustahil. Pasti benda itu menempat sendiri. Nah itu kepastian dan atau wajib dan mustahil dan jaiz yang dulu jelas. Nah, kalau menakal menemukan pastinya Allah Ta'ala persifatan wajib, pasti ada, pasti tidak, pasti bako dan seterusnya, ini
pasti secara nazar. Jadi artinya tanpa melalui dinazar nggak ketemu, nggak bakal ketemu. Tuhan ditemu dengan cara perasaan, nggak bisa. Disebutkan dalam sebagai ulama bahwa wa ma khatara bi balika Allahu bi khilafida. Apa-apa yang terlintas pada hati kalian, antum semua terlintas tentang Tuhannya. Nah itu Tuhan itu bukan suatu zat yang bisa dilintas-lintas begitu, dibayang, nggak bisa, bukan benda, bukan jin. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawa, beda Allah Ta'ala dengan semua makhluk-makhluk. Beda dari segi zatnya, artinya zatnya Allah bukan benda, bukan diri. Beda dari segi sifatnya Allah itu tidak berubah, tidak bergantung. Misalnya Allah Ta'ala sifatnya berkuasa. Nah ini kekuasaan Allah itu tidak akan berubah. Kadang berkuasa, kadang enggak ada begitu. Misalnya kehendak Allah Ta'ala berkehendak, kadang berkehendak, kadang enggak begitu. Pasti berkuasa dan juga pasti berkehendak. Seperti kudrat, pasti irodat, pasti semua wajib. Nah kalau kadang berkehendak, kadang enggak, ya nanti ada istirahat gitu ya. Ini mustahil kalau Allah istirahat. Ini kadang puasa, jadi kekuasaannya dibatasi 5 tahun selama menjabat gitu, ya mustahil kalau Allah Ta'ala ya. Mustahil. Nah ini mengatakan mustahil ini harus difikir, harus ada argumennya juga. Nggak bisa cukup kata ustaz, nggak bisa, ini nggak bisa kata ustaznya, kata kiainya nggak bisa. Harus istilahnya ya, tidak lah dipikir, didiskusikan supaya sampai titik ketemu yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat wajib wujud, wajib tidak, wajib baqa dan seterusnya sampai kita kalimat. Semua sifat-sifat yang baru itu wajib akli nazari. Sebaliknya itu mustahil akli nazari. Ya, fi'ilnya Allah Ta'ala berbuat jaiz akli, jaiz juga ada yang jolbi, ada juga yang nazari. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wal jaizu ma yasihu fi ahli wujuduhu wa adamu. Adapun yang dinamakan jaiz, suatu perkara yang sah menurut akal adanya, dan sah juga menurut akal tiadanya. Akal menerima adanya, juga menerima tiada secara bergantian. Secara apa? Jadi kan misalnya contoh, tiap-tiap benda jirim pasti kalau tidak gerak ya diam, ya kalau tidak diam ya gerak. Nah, ini namanya perkara apa aja? Jadi itu boleh saja, sah saja, bisa gerak ya digerakkan, ya diam ya didiamkan. Mustahil gerak dengan sendirinya, juga mustahil diam dengan sendiri didiamkan. Ma yasihu fil aqli wujuduhu ada, perkara yang sah menurut akal adanya dan juga sah juga tiadanya. Seperti contoh wujudnya alam jagat, alam raya semesta. Wujudnya alam ini wujud yang jaiz. Wujud ini sama-sama ada, Tuhan ada, Allah ada, makhluk ada. Kata adanya ini beda. Adanya Allah itu wajib, kalau adanya makhluk itu jaiz. Apa artinya jaiz? Keberadaannya masih juga bisa menerima dia. Kalau yang wajib, keberadaannya tidak menerima dia. Kalau jaiz itu ya nilai adanya dan nilai tiadanya
nilainya ini sama. Ada dengan tidak ada itu sama. Apa maksudnya sama? Sama-sama jaisnya gitu loh. Lebih jelas lagi sama-sama nerimanya. Diadakan yang nerima, ditiadakan juga nggak ada yang bisa nolak. Alam semesta diadakan nerima, nggak bisa nggak mau, saya nggak mau diadakan, nggak bisa. Dihilangkan ya nerima, nggak bisa nolak, hilang udah. Ketika diadakan pasti ada, ketika ditiadakan pasti tiada. Ini pasti. Dihidupkan pasti hidup, dimatikan pasti mati. Digerakkan pasti gerak, didiamkan pasti diam. Ini namanya apa? Sama-sama dari dua perkara yang sama. Nah, ini namanya apa aja? Beda dengan mengatakan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Adanya Allah itu wajib. Tidak adanya Allah mustahil. Itu ya. Jelas ya. Bahasa adanya sama. Allah ada, makhluk juga ada. Tapi adanya Allah itu wajib. Kalau adanya makhluk itu makanya begitulah. Maka untuk lebih tepatnya membuktikan adanya Allah, amma dalilu wujudi billahi ta'ala fahudusul alam. Adapun bukti adanya Allah Ta'ala adalah barunya alam semesta. Ini satu bukti amma dalilu wujudi billahi ta'ala fahudusul alam, barunya alam. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, wajib, mustahil, jaiz itu pasti harus diketahui terlebih dahulu sebelum kita membahas sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa yajibu ala kulli mukallafin. Setelah selesai membahas wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli, sekarang kita bicara hukum syar'i. Bicara hal hukum syar'i itu apa? Sabda Allah Ta'ala, kalamullah Ta'ala yang menunjukkan pada perbuatan kita kalam. Ini namanya hukum apa? Syar'i. Petunjuk daripada kalamullah, yang petunjuk itu berarti bahwa kita harus melakukan atau harus meninggalkan kepada sesuatu yang harus ditinggalkan, melakukan kepada sesuatu yang disuruh dilakukan. Bagaimana disebutkan dalam satu kitab ini, wajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu artinya yang sudah berakal. Mukallaf itu ay kulli fardin min afradil mukallafin, ya, satu persatu daripada orang yang mukallaf. Wajib, ambil semua ini wajib yajibu ala kulli mukallafin syar'an, menurut apa? Hukum syar'i. Mukallaf ay kulli fardin min afradil mukallafin walau minal jin, sekalipun dari golongan jin. Misalnya maaf ada golongan jin yang ikut ke sini umpamanya, itu masih terkena wajib. Selain harus makrifat. Li'annahu mukallafuna kal insi. Kenapa? Karena jin, makhluk jin juga termasuk kena perintah, kena taklif syar'i, kena perintah seperti halnya manusia diperintah. Kal insi, lakin taklifuhum min hinil ilqa. Cuman bedanya di perintahnya jin itu, jin kena taklif perintah syar'i dari mulai dia lahir istilahnya. Kalau manusia kan perintahnya mulai waktu perintah, kalau sudah akil sudah sampai umurnya baru kena perintah.